Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 11. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Materi pembelajaran kita hari ini adalah analisis biaya produksi prototipe. Ya. Semua pasti membutuhkan biaya, termasuk dalam kaitannya dengan produksi. Biaya produksi sangat penting untuk dihitung karena biaya produksi merupakan beban dalam perusahaan yang akan memengaruhi penerapan harga suatu produk. Dalam materi pembahasan analisis biaya produksi ini dalam pembuatan prototipe untuk memahami analisis biaya tersebut. Yang pertama, ya, biaya produksi dan analisisnya. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Ya. Biaya produksi dapat meliputi beberapa unsur-unsur yaitu yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga, upaya tenaga kerja dari tenaga kerja, kuli hingga direktur. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Yang kelima, uang modal dan sewa. Yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Yang ketujuh, biaya pemasaran seperti biaya iklan, dan yang kedelapan adalah pajak. Jenis-jenis produksi, ya, ada yang pertama biaya eksplisit, ya. Ini jenis-jenis produksi. Biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu eksplisit dan implisit. Ya. Jenis biaya yang disebut dengan biaya eksplisit adalah biaya eksplisit adalah pembayaran langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas keperluan-keperluan yang bisa membuat perusahaan tersebut tetap berjalan, misalkan gaji karyawan, sewa gedung, dan pengadaan material. Yang B, biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang sebenarnya sudah ada namun masih belum dimasukkan ke dalam catatan beban. Biaya implisit adalah potensi adanya biaya tambahan dalam proses produksi atau produk. Contoh dari biaya implisit adalah penyusutan mesin produksi. Biaya implisit biasanya tidak dimasukkan ke dalam catatan akuntansi karena biaya tersebut serangkai memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap perusahaan lain. Selain itu, biaya implisit sangat sulit untuk dilacak. Yang kedua adalah jenis-jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktunya. Ya. Yang pertama adalah jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek, biaya jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Berikut adalah jenis-jenis biaya jangka pendek. Ya. Ini yang pertama biaya total atau total cash atau disingkat dengan TC. Ya. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Jika dirumuskan adalah TC sama dengan TFC ditambah TFC. Ya, TVC ditambah TFC. Kemudian yang kedua biaya variabel total atau total variabel cash.
atau TVC. Ya. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat parabel atau dalam berubah untuk sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produksi yang dihasilkan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contoh biaya bahan baku, upah tenaga kerja, ya, bahan bakar, dan lain-lain. Jadi nanti ini dirumuskan TVC sama dengan TC dikurang TFC. Ya, itulah rumusnya. Kemudian ada yang ketiga biaya tetap atau total fixed cost TFC. Biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi, artinya biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contoh, biaya telepon, biaya pemeliharaan bangunan, biaya penyusutan, dan lain-lain. Rumusnya itu nanti TFC sama dengan TC dikurang TVC. Ya. Kemudian biaya total rata-rata atau average total cost atau ATC. Biaya total TC ini untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, ada biaya parabel rata-rata atau disebut dengan average variable cost atau disingkat AVC, ya. Biaya variabel total TVC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu atau Q. Kemudian yang keenam, biaya tetap rata-rata Converted Fixed Cost atau EFC, ya. Biaya tetap TVC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu atau Q. Rumusnya nanti AFC sama dengan TFC garis miring Q. Atau dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AFC dikurang ATC dikurang AVC. Ya. Biaya marginal adalah cost atau MC. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Kemudian B, jangka waktu panjang. Biaya jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Berikut merupakan jenis-jenis biaya produk, ya, jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang tambahan biaya karena menambah produk atau produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel, ya. Rumusnya nanti ada LMC dikurang delta LTC garis miring AQ, ya, garis miring delta Q dengan LMC. Biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost delta A LTC sama dengan perubahan biaya total jangka panjang adalah sama dengan delta Q perubahan output. Biaya rata-rata, biaya total dibagi jumlah output, jadi rumusnya adalah, ya, LRC LTC garis miring Q dengan LAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, ya, dan Q jumlah outputnya, pemasukan dan pengeluaran maksudnya. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis biaya produksi jika dilihat dari volume kegiatannya. Keberhasilan dalam perencanaan yang mengendalikan biaya tergantung pada pemahaman menyeluruh, ya, mengenai hubungan antara besarnya biaya dengan proses produksi. Berikut adalah jenis-jenis biaya produksi bila dilihat dari volume kegiatan. Jenis-jenis biaya variabel, ya, kalau kita lihat dalam kaitannya dengan ranah ekonomi, biaya tetap adalah beban biaya yang tidak tergantung atas volume produksinya yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya tetap biasanya dipengaruhi oleh waktu seperti gaji karyawan atau sewa gedung. Biaya tetap bisa juga disebut dengan biaya tambahan. Biaya tetap berbeda dengan biaya variabel karena biaya variabel lebih tergantung pada volume produksi suatu perusahaan. Biaya tetap bukanlah biaya yang bersifat permanen. Biaya tersebut bisa berubah
berubah-ubah seiring waktu, namun mereka tidak bisa diubah oleh volume produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian biaya variabel, ya. Jenis-jenis biaya variabel, ada jenis variabel dapat dibedakan atas, ya. A. Biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Kemudian B. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost AVC. Kemudian karakteristik biaya variabel yang pertama, jumlah bisa berbeda tergantung dari volume produksinya dalam suatu perusahaan. B. Biaya variabel biasanya bersifat konstan jika dibandingkan dengan volume produksinya suatu perusahaan. Kemudian, biaya variabel adalah biaya yang mudah dilacak. Kemudian, setiap manajer bisa membuat siasat di dalam mengontrol besar kecilnya biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya variabel adalah jumlah seluruh biaya marginal. Biaya variabel bisa juga disebut dengan biaya normal bersama dengan biaya tetap. Biaya variabel adalah komponen yang membentuk biaya keseluruhan. Tidak semuanya bahwa variabel termasuk ke dalam biaya langsung. Biaya variabel juga bisa disebut dengan biaya unit karena setiap unit produksi memiliki biaya yang berbeda-beda. Jumlah biaya variabel, ya, dapat mempengaruhi biaya faktor antara biaya tetap, lamanya suatu proyek yang dihasilkan perusahaan, ketidakpastian, dan tentang potongan harga suatu produk, ya. Jadi ada jenis-jenis biaya variabel itu. Yang pertama, biaya variabel total atau total variable cost TVC. Biaya variabel total atau variable cost TVC ini, biaya variabel total merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama masa produksi untuk mempengaruhi hasil produksi yang diinginkan. Jumlah biaya variabel total berubah-ubah sesuai dengan proses produksi dan hasil produksi. Kemudian yang B, biaya variabel rata-rata atau average variable cost AVC. Ini biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang diperoleh dari perhitungan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada karakteristik biaya variabel, ya. Biaya variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya bisa beda tergantung dari volume produksi, ya, di dalam suatu perusahaan. Yang B, biaya variabel biasanya bersifat konstan jika dibandingkan dengan volume produksi suatu perusahaan. C, biaya variabel adalah biaya yang mudah dilacak. Kemudian D, setiap manajer bisa membuat siasat di dalam mengontrol besar kecilnya biaya variabel. Kemudian biaya semi variabel, ya. Biaya semi variabel ini adalah suatu biaya yang merupakan campuran dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semi variabel bersifat tetap dalam tingkatan produksinya atau konsumsi tertentu, namun berubah menjadi biaya variabel ketika tingkat konsumen atau produksinya melebihi standar yang ditentukan. Contoh dari biaya semi variabel adalah lembur produksinya. Gaji karyawan adalah biaya tetap yang digabungkan dengan biaya variabel yang berupa upah lembur. Selain itu, biaya penggunaan internet juga dapat menjadi contoh dari biaya semi variabel. Jika penggunaan internet melebihi standar yang ditentukan, akan terdapat biaya tambahan atas penggunaan melampaui batas yang ditentukan. Kendaraan juga dapat termasuk ke dalam biaya semi variabel. Kendaraan memiliki biaya tetap seperti asuransi dan penyusutan, namun beban seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan bisa termasuk ke dalam biaya variabel. Biaya yang harus dihitung, ya, ini menghitung biaya produksi prototipe, ya. Menghitung biaya produksi prototipe,
ya. Biaya yang harus dihitung dalam produksi, produk fungsional adalah biaya yang baku, tenaga kerja, dan overhead. Berikut ini beberapa biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan produk fungsional. Ya. Kemudian yang B, biaya produksi juga termasuk biaya tenaga kerja. Ya. Ini maksudnya, jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja. Biaya produksi ini akan menentukan harga jual produk. Penentuan harga jual juga harus mempertimbangkan modal dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk produknya. Kemudian yang C, pada pembuatan produk fungsional dibutuhkan alat-alat kerja seperti alat potong, catok, solder lem, tembak, dan lain-lain. Jadi di dalam biaya modal, ya, dalam pembuatan fungsi produk ini, biaya modal kerja ini akan terbayar dengan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Titik impas atau break even point ya adalah seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan sudah kembali. Setelah mendapat titik impas, seluruh usaha akan mulai dapat terhitung keuntungan penjualan. Untuk lebih memahami tentang penghitungan biaya produksi, maka perhatian contoh harus perhatikan contohnya itu ada di dalam pembuatan pengelolaan bahan baku menjadi bahan jadi dalam suatu industri atau perusahaan. Barang yakni ya, barang A dan B dari budget produksi diperoleh data tentang rencana produksi sebagai berikut. Barang A. Kemudian itu adalah barang A itu 7.000 unit produksi. Kemudian B 4.000 unit produksi. Terdapat dua bagian produksi, yakni bagian produksi dan 2 serta 1 bagian jasa pembantu, yakni bagian reparasi. Bagian produksi, ya, bagian produksi 1 hanya dilalui oleh barang A, sedangkan bagian produksi 2 dilalui oleh B2 macam barang A dan B. Satuan kegiatannya masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Bagian 1, ya, satuan unitnya kegiatannya unit barang A. Produksi kedua ialah satuan kegiatannya jam mesin langsung DMH. Reparasi satuan kegiatannya jam reparasi langsung atau DRH. Angka standar pada bagian produksi 2 adalah yaitu barang ya DMH-nya 4, barang A DMH-nya 4, barang B ya DMH-nya adalah 3. Angka standar pada bagian reparasi, bagian yang menggunakan jasa DRH-nya, produksi 1, 0,20 DRH per unit A. Produksi 2, 0,07 DRH per DMH. Biaya overhead akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Produksi 1, biaya overhead-nya adalah Rp26.000. Kemudian produksi kedua adalah Rp16.000. Kemudian reparasi adalah Rp6.000. Kemudian dari anggaran bahan mentah diperoleh data tentang rencana biaya bahan mentah untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Barang A, biaya bahan mentahnya adalah Rp70.000. Kemudian barang B, biaya mentahnya adalah Rp60.000. Sedangkan dari anggaran biaya tenaga kerja diperoleh data-data tertentu, rencana biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Barang A, biaya tenaga kerja langsung adalah Rp35.000. Barang B, biaya tenaga kerja langsung adalah Rp14.000. Ya. Jadi dalam pembuatan barang prototipe ini ada rumusnya itu ya. Itu nanti bisa dibuat dalam menjalankan suatu usaha dari barang mentah menjadi bahan jadi ya. Anda dapat melalui suatu perkiraan ya. Jadi di sini ada Ibu buat soal, ini nanti dibahas soalnya itu dijawab.
Soal pertama, apa perbedaan antara biaya tetap dengan biaya variabel? Yang kedua, apa pengaruh teknologi terhadap biaya produksi? Yang ketiga, sebutkan karakteristik metode titik tertinggi dan terendah. Apa yang dimaksud dengan biaya variabel total? Berikan contoh perhitungan biaya variabel total. Ya, sampai di sini dulu anak kami semuanya. Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, nanti mohon diisikan di kolom komentar. Dan kemudian bisa juga dijawab ke Ibu 082277224795. Ya, sampai di sini dulu ya. Dengan demikian Ibu banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.